Nah, bawang merah sudah saya rajang semuanya ya teman-teman ya. Kita masukkan semuanya. Sekarang tinggal merajang bonggol batang pisang. Oke teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya mau tunjukkan kepada kalian cara membuat zat PT atau zat pengatur tumbuh, atau orang-orang juga sering menyebutnya zat perangsang tumbuh pada tanaman. Nah, jadi zat PT itu manfaatnya sangat banyak ya teman-teman ya untuk tanaman. Nanti saya akan jelaskan kepada kalian apa saja manfaat zat PT untuk tanaman. Terus nanti saya juga akan jelaskan kepada kalian cara pengaplikasiannya. Nah, jadi saya mau tunjukkan kepada kalian terlebih dahulu ya teman-teman ya, cara membuat zat PT. Nah, ini bahan-bahan utamanya itu ada 5 ya teman-teman ya. Nah, ada air kelapa. Ini kelapanya sudah saya ambil airnya ya teman-teman ya. Terus ada bonggol batang pisang, terus ada lidah buaya, ada bawang merah, dan ada toge. Nah, ini air kelapanya ini sudah saya ambil ya teman-teman ya. Nah, ini air kelapanya ya teman-teman ya. Saya taruh di dalam wadah ini ya teman-teman ya. Oke, untuk air kelapanya ya, ini sebanyak 1,5 liter ya teman-teman ya. 1,5 liter ini tadi saya menghabiskan kelapa 6 ya teman-teman ya. Ini kan kelapanya kecil-kecil jadi habis banyak. Nah, terus untuk bonggol kelapanya ya, bonggol kelapanya nanti sebanyak ini ya teman-teman ya, sebanyak toge ini ya. Togenya ini kan kurang lebihnya 3 on ya teman-teman ya. Nah, terus untuk lidah buayanya di sini ada 6 biji ya teman-teman ya, 6 batang ini ya. Terus untuk bawang merahnya ya, di sini ada 10 siung. Terus untuk togenya, nah ini ada kurang lebihnya ini 3 on ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk air kelapanya ya teman-teman ya, air kelapa ini mengandung hormon sitokinin dan juga mengandung banyak unsur hara ya teman-teman ya. Jadi bagus untuk tanaman. Terus untuk bonggol batang pohon pisang ini juga sangat bagus ya teman-teman ya untuk tanaman. Ini mengandung hormon sitokinin, giberelin, terus karbohidrat, mengandung nitrogen, fosfor, kalium, dan juga banyak mengandung unsur hara ya teman-teman ya. Nah, terus untuk lidah buaya ini mengandung hormon auksin dan giberelin dan juga banyak mengandung unsur hara ya teman-teman ya. Nah, untuk bawang merah ini mengandung hormon auksin, giberelin, dan juga mengandung tiamin atau vitamin B1. Nah, terus untuk toge ini mengandung hormon auksin, giberelin, sitokinin, dan juga banyak mengandung unsur hara yang sangat bagus untuk tanaman ya teman-teman ya. Oke, langkah pertama ya, langkah pertama kita ini ya, rajang atau cacah ya bahan-bahan ini, terus dimasukkan ke dalam ini ya, wadah yang sudah ada air kelapanya. Kalau kalian ada blender itu lebih bagus ya teman-teman ya. Kalian cacah terlebih dahulu seperti bonggol pisang ini ya, terus kalian blender. Namun di sini berhubung saya tidak ada blender, jadi saya hanya menyacahnya saja ya menggunakan pisau. Dan untuk dekomposernya di sini saya menggunakan bioaktivator E4 pertanian ya teman-teman ya.
Nah, terserah kalian bisa menggunakan bioaktivator merek yang lainnya, ataupun kalian juga bisa menggunakan mol buatan sendiri ya teman-teman ya. Nah, terus untuk mengaktifkan E4 pertanian, di sini saya menggunakan gula merah ya teman-teman ya, gula merah. Kalau tidak ada gula merah, kalian bisa menggunakan gula putih atau molase atau tetes tebu ya teman-teman ya. Nah, perbandingannya itu dengan E4 pertanian ini 1:1 ya teman-teman ya. Nanti kan saya akan menggunakan E4 ini kurang lebihnya sekitar 100 ml ya. Nah, jadi untuk gula merahnya ini kurang lebihnya 100 ml ya. Nah, kalau untuk utuhan, kalau belum cair, ini kan sudah saya cairkan ya. Ini kalian bisa menggunakan kurang lebihnya 1 on ya teman-teman ya. Nah, ini sudah saya cairkan ya teman-teman ya. Oke, pertama saya akan masukkan terlebih dahulu lidah buaya ya teman-teman ya. Kita rajang lidah buayanya ya. Nah, rajangnya seperti ini ya teman-teman ya, kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau ada blender lebih bagus teman-teman ya, di blender. Oke, kita rajang ya. Saya akan percepat ya teman-teman ya, biar waktunya nggak kelamaan. Nah, lidah buayanya sudah saya rajang semuanya ya teman-teman ya, 6 biji tadi. Nah, ini setelah itu saya akan ini ya, masukkan togenya ya teman-teman ya. Nah, kalau nggak ada blender, kita cacah-cacah seperti ini ya. Kita cacah-cacah pakai pisau ya. Nah, cacah-cacah. Ini kalau nggak dikasih taruh ke bawah ini susah teman-teman ya. Nah, cacah-cacah terlebih dahulu ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah yang sudah ada air, kelapa, dan lidah buayanya. Oke, saya singkat ya biar lebih cepat, tidak memakan banyak waktu di videonya. Oke, kita masukkan togenya. Nah, setelah itu saya akan masukkan ini ya teman-teman ya, bawang merahnya ini kita rajang ya teman-teman ya. Kita rajang semua seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman ya. Kalau bisa yang lembut ya teman-teman ya, rajangnya ya. Bagus lagi kalau ada blender, di blender ya teman-teman ya. Oke, saya akan singkat ya teman-teman ya, biar ini nggak memakan banyak waktu videonya ya teman-teman ya. Nah, bawang merah sudah saya rajang semuanya ya teman-teman ya. Kita masukkan semuanya. Sekarang tinggal merajang bonggol batang pisang. Nah, bonggol batang pisang ini rajangnya seperti ini saja ya teman-teman ya, kecil-kecil ya. Nah, kecil-kecil seperti ini ya. Nah, kecil-kecil seperti ini bisa ya teman-teman ya. Nah, tipis-tipis kita rajang lagi ya teman-teman ya. Untuk banyaknya ini ya, seukuran toge tadi nggak apa-apa ya teman-teman ya, kurang lebihnya 3 on ya teman-teman ya. Nah, untuk mempercepat waktu saya akan singkat ya teman-teman ya. Saya akan rajang terlebih dahulu bonggol pisangnya. Nah, ini sudah saya rajang ya teman-teman ya, bonggol pisangnya. Ini kurang lebihnya 3 on ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan ke dalam wadah. Oh ya teman-teman, ini yang digunakan bonggol pisang ya teman-teman ya, bukan batang pisangnya. Nah, jadi bonggol pisang itu yang ininya ya teman-teman ya. Nah, ini bonggol pisang ini ya. Kalau batangnya itu yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini batangnya. Kalau ini bonggolnya ya teman-teman ya.
Nah, oke, kita aduk ya teman-teman ya. Kita aduk. Oke, setelah itu selanjutnya ya, kita campurkan terlebih dahulu EM4 pertanian dengan gula merah ya teman-teman ya. Nah, perbandingannya 1:1 ya. Kita kocok terlebih dahulu ya EM4 pertaniannya. Oke, kita buka. Kita masukkan ya teman-teman ya ke dalam gelas yang sudah ada gula merahnya. Nah, setelah itu tutup lagi ya teman-teman ya, yang rapat. Usahakan tutup ini jangan sampai hilang ya. Nah, ini rapat tutupnya ya, yang rapat nutupnya. Nah, setelah itu kita aduk ya EM4 pertanian yang sudah dicampur dengan gula merahnya. Kita aduk, terus kita tutup sebentar ya teman-teman ya. Nah, di sini saya nggak ada tutup, adanya tutup ini, nggak apa-apa lah ya. Nah, saya tutup sebentar. Nah, jadi nanti ya kalau EM4 pertanian yang sudah dicampur dengan gula merah ini sudah siap, kita campurkan ke dalam wadah yang sudah ada bahan-bahan pembuatan ZPT nya ya teman-teman ya. Nah, oke, kita aduk sambil nunggu EM4 pertanian dengan gula merahnya tercampur ya teman-teman ya. Nah, kalau EM4 pertanian yang sudah dicampur dengan gula merah ini sudah siap, kita tuangkan ya teman-teman ya ke dalam wadah ini ya. Oke, kita tuang ya. Nah, setelah itu kita aduk yang rata. Kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Kalian bisa aduk juga menggunakan tangan. Oke, sambil diremet-remet ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Aduk terus sambil diremet-remet. Nah, kalau sudah selesai ngaduknya ya, nah ini saya remet-remet ya teman-teman ya. Kalau sudah selesai, kita tutup wadahnya ya. Nutupnya yang rapet ya teman-teman ya, yang rapet. Terserah kalian bisa menggunakan wadah apa saja ya. Kalau wadah seperti ini, nah kalau ada lakban, di lakban juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini di lakban keliling biar tambah rapet. Nah, kalau bisa buat ini ya, selang buat pembuangan ya, pembuangan untuk gas ya teman-teman ya, untuk gas. Nah, ini kan waktu proses fermentasi ya, proses fermentasi nanti kan bisa menimbulkan gas ya teman-teman ya. Takutnya nanti kalau gasnya banyak, wadahnya ini nggak kuat, takutnya pecah. Tapi kalau wadahnya kuat nggak apa-apa ya. Nah, kalau bisa buatkan selang pembuangan, selang ke bawah ya, pembuangan gas. Di bawah ini nanti dibuat saringan air ya teman-teman ya. Nah, ada airnya buat saringan gas ya. Jadi gas ini nanti bisa keluar, tapi udara di luar itu nggak bisa masuk. Tapi kalau kalian tidak bisa membuatnya, ya cukup seperti ini saja ya. Seperti saya ini nggak apa-apa. Tapi ini teman-teman ya, waktu proses fermentasi ya, kalian harus rajin buka tutup ya teman-teman ya. Karena takutnya kalau gasnya ini nggak dikeluarkan, takutnya nanti pecah wadahnya ya. Jadi, nah setiap hari itu dicek. Kalau gasnya banyak dibuka pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau gasnya udah keluar, ces, tutup lagi. Nah, besoknya gitu lagi ya, pelan-pelan bukanya ya, pelan-pelan. Kalau gasnya udah keluar, ces, tutup lagi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini proses fermentasinya ya. Ini kita simpan di tempat yang teduh ya teman-teman ya, di tempat yang teduh atau di dalam ruangan ya. Kita simpan selama 2 minggu atau 3 minggu. Setelah itu ZPT ini sudah bisa digunakan ya teman-teman ya.
Nah, cara pengaplikasiannya ya, ini perbandingannya dengan air sumur ya, 1:10. Kalau ZPT ini 1 liter, berarti air sumurnya itu 10 liter. Kalau ZPT ini 100 ml, berarti air sumurnya 1 liter. Nah, jadi untuk pengaplikasiannya seperti itu ya perbandingannya ya. Nah, langsung bisa dispray ataupun kocor ya pada perakaran tanaman ataupun batang atau daun tanaman ya teman-teman ya. Terus ini ya teman-teman ya, manfaatnya ini sangat banyak ya teman-teman ya. ZPT buatan ini ya, ini sangat banyak karena termasuk lengkap ya teman-teman ya, bahan-bahannya tadi termasuk lengkap ya. Jadi manfaatnya itu buat tanaman sangat banyak ya, yaitu antara lain berperan dalam perpanjangan sel pucuk atau tunas tanaman, terus berperan dalam mendorong perkembangan biji, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, mendorong pembungaan dan perkembangan buah, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar, terus mendorong pembelahan sel dan mendorong perkecambahan dan menunda penuaan. Jadi manfaatnya ini untuk tanaman sangat banyak ya teman-teman ya, ZPT ini ya. Jadi untuk cara pembuatannya seperti ini ya teman-teman ya. Saya rasa kalian paham untuk cara pembuatannya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video saya. Sampai bertemu di video saya berikutnya.